Saya Della Mesari, jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung, dosen pengampu, Ibu Salmi SSIM Biomed. Pada video ini menjelaskan tutorial lab exchange tentang performing restriction enzyme digest. Tujuan dalam percobaan ini adalah untuk menghasilkan dua fragmen DNA, satu fragmen berisi gen yang diinginkan dan fragmen lainnya adalah bagian plasmid yang dapat digunakan untuk mengekspresikan protein dalam sel bakteri. Terdapat beberapa alat dan bahan dalam percobaan ini. Selanjutnya, memprediksi plasmid yang diinginkan. Berdasarkan peta plasmid, banyak fragmen yang diharapkan untuk dibuat jika menggunakan Baum-Hayford dan Heinrich adalah 2 fragmen. Kemudian, berdasarkan peta plasmid tersebut, ukuran fragmen yang diharapkan yang dihasilkan adalah pada PKR 807 dan 4702 base pair, dan pada PARA 377 dan 4495 base pair. Serta, komponen yang akan ditemukan di setiap fragmen adalah pada PKR, fragmen pertama terdapat RFP, PBAD, dan pada yang fragmen kedua terdapatkan R. Serta pada PARA, fragmen pertama tidak ada gen, dan yang kedua terdapat ARAC, HMPR, dan ORI. Tahap pertama, mengatur water bed pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, klik mikropipet P20, atur volume dengan 4 mikroliter lalu simpan volume, buka kotak tip P20, pindahkan mikropipet ke kotak tip P20 untuk memasang tip, lalu tutup kotak tip. Langkah ketiga, menambahkan buffer reaksi ke dalam mikropipet. Pindahkan buffer 2,5 XB ke rak tabung dan buka pipet buffer dengan menekan plunger dan tahan sampai stop pertama, klik buffer 2,5 XB untuk menutupnya. Tahap keempat, memipet buffer restriksi ke tabung K+. Klik tabung K+ untuk membukanya, masukkan buffer restriksi ke dalam tabung K+ dengan menahan plunger hingga mencapai stop kedua lalu lepaskan, buang tip bekas ke tempat sampah dengan mengklik eject, klik tub K+ untuk menutupnya. Langkah kelima, ikuti prosedur mikropipet untuk memasukkan 4 mikroliter buffer restriksi 2,5 XB ke dalam tabung K-. Buffer ini berfungsi sebagai zat yang dapat menstabilkan enzim restriksi sehingga enzim dapat memotong plasmid dengan sempurna. Selanjutnya, ikuti prosedur mikropipet untuk memasukkan 4 mikroliter buffer restriksi 2,5 XB ke dalam tabung A+. Selanjutnya, ikuti juga prosedur mikropipet untuk memasukkan 4 mikroliter buffer restriksi 2,5 XB ke dalam tabung A-. Tahap keenam, memasukkan larutan lain ke dalam tabung K+, K-, A+, dan A-. Pertama, ikuti prosedur mikropipet untuk mengeluarkan 4 mikroliter plasmid PKR dari tabung K ke dalam tabung K+ dan K-. Selanjutnya, memasukkan plasmid PARA dengan mengikuti prosedur mikropipet untuk mengeluarkan 4 mikroliter plasmid PARA dari tabung A ke dalam tabung A+ dan tabung A-.
Selanjutnya, ubah volume mikropipet P20 menjadi 2 mikroliter. Kemudian, ikuti prosedur mikropipet untuk mengeluarkan 2 mikroliter enzim restriksi dari tabung RE ke dalam tabung K+. Enzim restriksi yang digunakan adalah Baum-Edwards dan Heinrich. Enzim-enzim ini yang akan memotong plasmid pada daerah restriksi tertentu. Pada plasmid PKR dan PARA ditambahkan enzim restriksi yang sama yang bertujuan untuk membuat ujung lengket atau sticky end yang sama pada fragmen dari kedua plasmid yang dapat digabungkan nanti. Kamin dan amin digunakan sebagai kontrol untuk menunjukkan pengaruh enzim restriksi dan ukuran plasmid yang belum dipotong. Pada tub kamin dan amin tidak dimasukkan enzim restriksi, namun ditambahkan 2 mikroliter air suling atau DH2O. Larutan DH2O digunakan sebagai zat untuk mempermudah proses pencampuran komponen-komponen dalam tub, dan juga berfungsi untuk meresuspensikan endapan DNA. Kemudian, setelah menambahkan semua solution, perlu memutar tabung untuk mengumpulkan semua sampel di bagian bawah tabung sehingga reaksi dapat terjadi. Pada tahap ketujuh, klik mikrosentrifuge untuk membukanya, pindahkan tabung K+, kamin, A+, dan amin ke dalam mikrosentrifuge dan seimbangkan dengan benar dengan menempatkan tabung pada jarak yang sama satu sama lain. Tutup mikrosentrifuge. Kemudian, atur mikrosentrifuge untuk berputar selama 10 detik. Hal ini dilakukan untuk mempercepat reaksi pemotongan DNA plasmid dengan enzim restriksi. Setelah putaran selesai, buka mikrosentrifuge, lalu pindahkan tabung larutan ke dalam rak tabung larutan apung. Kemudian tutup mikrosentrifuge. Pada tahap 8, klik water bath untuk membukanya, pindahkan rak yang berisi tabung K+, kamin, A+, dan amin ke water bath 30 derajat Celcius, tutup water bath, kemudian atur timer dengan menggunakan tombol plus dan min ke 1 jam dan tekan tombol start. Setelah waktunya habis, keluarkan rak tabung larutan apung dari water bath dengan menekan tombol eject, lalu tutup water bath. Tahap terakhir, klik freezer untuk membukanya, pindahkan rak yang berisi sampel ke dalam freezer suhu dingin 20 derajat Celcius, tutup untuk menyimpan sampel untuk dianalisis nanti. Berdasarkan gambar hasil aktual dapat diketahui bahwa digesi restriksi berhasil karena sesuai dengan tub A+, amin, K+, dan kamin pada hasil ideal. Dan dapat dilihat bahwa pada hasil aktual terdapat DNA plasmid yang telah dipotong menjadi fragmen-fragmen linear seperti pada hasil ideal. Dari hasil elektroforesis untuk proses restriksi diperoleh masing-masing 2 fragmen DNA panjang fragmen PKR dan PARA. Setelah menyelesaikan digesi restriksi, tabung yang bisa kita gabungkan untuk membuat plasmid rekombinan baru adalah tabung K+ dan tabung A+. Selanjutnya, pada bagian reflection, menjawab soal-soal dengan memilih jawaban yang tepat berdasarkan simulasi yang telah dilakukan. Soal terakhir, seberapa percaya diri Anda dalam menggunakan teknik yang telah dipelajari? Selanjutnya, bagian terakhir adalah summary atau ringkasan. Setelah melakukan simulasi, terdapat beberapa tips dalam metode percobaan. Dalam simulasi ini, belajar bagaimana melakukan digesti restriksi di laboratorium. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.